Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jian Mubarok dengan NIM 23010023. Di sini saya akan menjelaskan ingin mengerjakan hasil remedial dari mata kuliah Teknik Pengeboran 1. Langsung saja. Yang pertama itu ya ada drilling. Drill, maaf, drill string. Drill string adalah rangkaian pipa pengeboran atau drill pipe dan komponen lainnya yang menghubungkan dari rig pengeboran di permukaan dengan mata bor atau bisa disebut dengan bit di dasar sumur. Fungsinya bukan eh, bukan cuma sekedar tongkat panjang yang memutar, tapi itu bagian vital yang mengirim tenaga fluida dan kembali ke mata bor. Nah, ada empat fungsi utama drill string ada, yaitu ada yang pertama ada transmisi torsi. Nah, dari torsi atau rotary table atau bisa disebut dengan top drive di rig diteruskan dari mata bor mata bor eh, untuk memotong sebuah formasi. Nah, berat drill drill collar memberikan high on beat atau bisa disebut WOB agar eh, beat bisa bekerja dengan efektif. Nah, yang kedua itu ada yaitu menyalurkan fluida pengeboran atau bisa disebut man- sistem sirkulasi. Nah, yang pertama itu lumpur itu disimpan di mud pit. Nah, di sini terus dipompa menggunakan mud pump, lalu naik ke stand 5 melalui rotary hose. Di sini rotary hose, lalu masuk ke drill string. Nah, setelah itu keluar dari nozzle. Nah, setelah keluar dari nozzle itu langsung si lumpur itu naik lagi ke atas sam- ke permukaan sambil membawa cutting. Setelah itu cutting tersebut di lumpur tersebut diayak di cell shaker, terus melalui desilter. Setelah itu kembali lagi ke mud pit. Lanjut itu yang ketiga ada sebagai saluran peralatan BHA atau bottom hose assembly. Nah, bagian drill string bawah di bagian bawah komponen seperti membawa komponen seperti stabilizer, terus motor motor lumpur, terus ada MWD dan LWD. Yang terakhir itu ada membantu mengontrol arah pengeboran. Nah, yang satu ini eh, melalui kombinasi peralatan BHA dan pengaruh putaran atau push listring berperan dalam pengeboran vertikal maupun direksional. Nah, lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis fungsi dari
dari BHA, yaitu yang pertama ada dari BHA ini itu bagian bawah dari drill string yang langsung berinteraksi dengan formasi dan tiap komponennya mempunyai peran spesifik untuk efisiensi dan keamanan pengeboran. Nah, yang pertama itu ada HWDP atau Heavy Weight and Heavy Weight Drill Pipe. Nah, contohnya seperti ini. Nah, pipa pengeboran yang lebih berat dari drill pipe biasanya ditempatkan di antara drill collar dan drill pipe. Nah, fungsi dari eh, HWDV ini yaitu menahan menambah wake on beat tanpa membuat drill string selalu terlalu kaku. Lalu eh, fung- ada juga fungsinya menyediakan transisi beban yang halus antara drill collar dan drill pipe. Nah, ini posisi dari HWDV dari sini ke sini. Lanjut, ada stabilizer. Nah, stabilizer ini sebuah alat yang berbentuk seperti sayap yang ber yang terpasang di BHA di tengah lubang. Nah, jadi stabilizer ini eh, tempatnya tuh ada di sekitar sini. Nah, fungsinya itu untuk menjaga pahat tetap eh, beat tetap berada di jalur agar tidak agar mencegah beat walk. Lalu em, stabilizer ini mengontrol arah pengeboran. Nah, setelah itu fungsi dari stabilizer ini mengurangi getaran paralel lateral pada drill string. Lanjut ada roller reamer. Nah, roller reamer ini adalah alat dengan roda motong berputar seperti roller yang memperbesar atau mempertambahkan ukuran lubang sumur. Nah, fungsi dari roller reamer ini yaitu untuk mencegah undergate hole akibat kehausan pahat. Lalu mengurangi turken and drag dan memperbaiki bentuk lubang agar BHA dan casing bisa masuk dengan lancar. Nah, ini contoh lola reamer tuh seperti ini. Nah, ini posisi tempat lola reamer tuh di sekitar sini. Lalu ada mud motor. Nah, mud motor ini yaitu motor hidrolik yang bergerak oleh aliran lumpur pengeboran. Nah, jadi mud motor ini bergerak oleh lumpur. Nah, fungsinya itu memberikan eh, lu- putaran tambahan pada pahat tanpa harus memutar seluruh drill string dan eh, e- dan efisien untuk pengeboran formasi keras ataupun pengeboran horizontal. Nah, jadi mod motor ini berbentuk seperti ini. Lanjut, ada shock shock sub. Nah, shock sub ini berperan agar eh, getaran yang dipasang di atas bit atau peralatan sensitif.
Ya, fungsinya itu untuk menyerap beban kejut dari bit saat memotong formasi keras dan meninggalkan sumur dan mengurangi kerusakan pada pahat dan alat ukur seperti MWD atau LWD. Nah, lanjut ada drill jar. Nah, alat drill jar ini yang dapat memberikan pukulan ke atas atau ke bawah pada drill string saat mengalami stuck piva. Nah, fungsinya ini membantu untuk melepas drill string atau tersangkut dan mengurangi risiko kehilangan peralatan di sumur. Biasanya dioperasikan secara mekanis atau hidrolik. Nah, ini contoh drill jar. Nah, letaknya tuh di bawah HWDP. Nah, lanjut di sini ada eh, jenis-jenis mata bor. Yang pertama itu ada drag bit. Nah, drag bit ini sebuah mata bor yang bergerak bebas dan dan berbentuk seperti sayap, umumnya dari baja atau dengan inside karbida. Nah, drag bit ini cocok untuk formasi lunak yang sedang seperti scale, shell, scale, pasir. Nah, digunakan untuk pengeboran cepat, kecepatan tinggi atau high ROP pada formasi yang tidak abrasif. Umumnya dipakai untuk pengeboran dangkal, sumur air, atau pengeboran top hole. Yang kedua ada eh, PDC bit atau polyethylene diamond compact bit. Nah, mata bor ini eh, didefinisikan sebagai mata bor dengan cutting elemen terbuat dari lapisan berlian sistensis yang didapatkan pada substrat tungsten karbide. Eh, Bit ini cocok untuk formasi lunak seperti maaf, lunak sampai keras, sa- sangat efisien pada pengeboran direksional dan horizontal. Digunakan untuk pengeboran cepat, sumur bit panjang, dan kondisi di mana tripping sering terjadi, sering tidak diinginkan. Yang ketiga ada diamond bit. Nah, mata bor ini dengan eh, permukaan permukaan memotong yang dilapisi butiran berlian alami atau sistensis yang terikat dengan matriks logam. Idealnya itu untuk formasi batuan yang sangat keras dan abrasif. Contohnya seperti batuan kristalin, kuarsa, dan basalt. Nah, dipakai ketika kecepatan pengeboran tidak terjadi prioritas tetapi umur bit panjang sangat diperlukan. Nah, bit ini sering digunakan di pengeboran geotermal atau zona batuan keras di sumur minyak dan gas.
Lanjut. Eh, ini yang contoh perhitungan lumpur volume lumpur. Pertama itu diketahui dV itu 0,01419 BBL per feet. Terus dV sli- Celsius yaitu 0,00633 BBL per feet. Yang yang ketiga itu ada Cave Cave Annulus yaitu sekitar 0,050 BBL per feet. Nah, untuk mengangkat setiap stand itu setiap 5 stand satu standnya itu beratnya panjangnya sekitar 90 feet, yaitu dikalikan 5 dikali 90 yaitu hasilnya 450 feet. Nah, ini cara penyelesaiannya itu seperti eh, dV ditambah dV slins terus ditambah cup annulus. Setelah itu dikali eh, dikali eh, panjang 5 stand yaitu 0,01419 ditambah 0,00633 ditambah 0,050 yaitu hasilnya 0,0.07052 langsung dikali 450 hasilnya yaitu 31,734 BBL. Nah, hasil hasil ini menunjukkan bahwa untuk mengangkat 5 stand yang totalnya itu sekitar 450 feet diperlukan 31,734 BBL lumpur untuk mengisi volume di dalam drill string dan anulus. Lanjut, ada 3 stand FBI untuk berat casing. Yang pertama itu ada nominal height. Nominal height ini adalah berat casing persatuan panjang. Nah, umumnya dinyatakan dalam barrel LB per feet yang telah distandarisasikan oleh FBI. Nah, nilai ini merupakan angka cuan yang digunakan untuk katalog atau tabel spesifikasi casing dan mewakili berat rata-rata pipa beserta sambungan sesuai desain standarnya. Eh, Nominal height ini bisa digunakan dalam perhitungan desain sumur, pemilihan ukuran rig, dan perhitungan kapasitas eh, penahan beban. Lalu yang kedua ada eh, Fein and Haig, yaitu merupakan berat casing persatuan panjang ketika ujung pipa masih lolos, belum diberi ukir dan belum dipasang kopling. Berat ini hanya mencerminkan massa pipa itu sendiri. Sedangkan biasanya
bisa lebih ringan dibanding nominal high dan eh, dan TNC high. Data Plain and White digunakan untuk menghitung berat material murni pipa sebelum proses pabrikasi atau pemasangan sambungan. Terus yang ketiga ada eh, Thread and Cold Weight atau bisa disebut TNC weight adalah berat casing per satu panjang setelah ujung pipa diberi ukir dan kopling terpasang. Karena kopling menambah masa masa umumnya lebih besar daripada nominal weight dan plain and white. Nilai nilai ini penting untuk menghitung total berat casing yang akan diturunkan ke sumur sehingga rig dapat dipastikan mampu menahan beban saat beroperasi. Lanjut, ada hydraulic horsepower. Nah, hydraulic horsepower ini adalah ukuran kemampuan pompa lumpur untuk mengalirkan fluida pengeboran dengan tekanan dan laju alir tertentu. Yang pertama tuh ada membersihkan dasar lubang bor, yaitu tekanan hidrolik dari lumpur membantu mengangkat serbuk bor atau bisa disebut cutting dari dasar lubang ke permukaan sehingga pahat tetap bekerja optimal. Yang kedua ada mengangkut serbuk bor atau cutting transport. Nah, aliran lumpur membawa serpihan formasi atau cutting melalui anulus ke permukaan. Nah, supaya mencegah penumpukan yang bisa menyebabkan pipa tersangkut. Yang ketiga ada mengurangi bead ball. Nah, lumpur pengeboran menyerap panas akibat gesekan antara bit dan formasi sehingga umur mata bor bisa lebih panjang dan performanya tetap baik. Yang keempat ada pengoptimalkan jet impact, yaitu tekanan lumpur yang keluar dari nozzle bit membersihkan dasar lubang secara mekanis dan mencegah cutting besar dan memperbaiki laju penetrasi. Yang kelima ada meningkatkan rate of penetration atau ROP dengan pembersihan yang baik dan pendinginan optimal, mata bor dapat memotong formasi lebih cepat dan meningkatkan ROP. Yang keenam ada meningkatkan mencegah diaphragmatic skill. Nah, aliran lumpur yang cukup membantu mencegah pipa tersangkut akibat perbedaan tekanan antara formasi dan lumpur. Terus yang ketujuh ada pengendalikan hold
cleaning di sumur deviasi atau horizon, horizontal. Nah, dalam sumur dalam su- pada sumur menyamping, gravitasi membuat cutting cenderung menghadap HHP yang tepat, memastikan aliran cukup kuat untuk eh, mengangkatnya. Yang kedelapan ada mengurangi bit wear, yaitu eh, mendinginkan yang baik dan melubangi dan membuang cutting, mencegah mata bor cepat aus akibat gesekan dan panas berlebihan. Yang kesembilan itu efisiensi energi pompa. Eh, Pemanfaatan HHP yang tepat memastikan energi pompa lumpur digunakan secara optimal sehingga menghindari pemborosan daya dan bahan bakar. Yang ketujuh ada tiga stand stand AVA untuk range atau panjang casing. Nah, yang pertama tuh ada range yang pertama yaitu sekitar 16 sampai 25 feet atau sekitar 4,88 sampai 25 meter. Terus yang kegunaannya itu untuk digunakan pada sirkulasi khusus seperti saat pengeboran dangkal atau surface casing. Umumnya jarang dipakai untuk untuk lubang dalam karena jumlah sambungannya akan lebih banyak. Nah, yang kedua ada eh, range kedua range 2 yaitu sekitar 25 sampai 34 feet atau 7,62 sampai 10,36 meter. Nah, eh, ini merupakan panjang casing umum yang digunakan di industri. Nah, memberikan keseimbangan antara kemudahan penanganan dan efisiensi pemasangan. Nah, mengurangi jumlah sambungan eh, dibandingkan range satu sehingga waktu pemasangan lebih cepat. Nah, yang terakhir ada range 3 yaitu sekitar 34 sampai 48 feet atau 10,36 sampai 14,63. Nah, yang ketiga ini digunakan eh, terutama pada pengeboran laut atau offshore. Nah, lebih sedikit sambungan sehingga mengurangi potensi kebocoran dan mempercepat running casing. Nah, membutuhkan peralatan handling yang lebih besar dan kuat karena setiap join itu lebih berat dan panjang. Lanjut. Terus ini ada spesifikasi FEA untuk kopling pada casing. Yang pertama itu short rod eh, ten- third dan soft rod and third soft rotted and coupling atau bisa disebut CS CSG.
eh, yaitu ulir berbentuk bulat dengan panjang ulir pendek. Nah, kelebihannya ini memudah mudah dibuat, kuat untuk beban tarik sedang, dan cukup kedap untuk tekanan rendah sampai sedang. Umumnya digunakan pada casing surface atau sumur dangkal di mana tekanan tidak terlalu tinggi. Terus yang kedua ada long run train and coupling atau bisa disingkat LCSG, sama seperti eh, rounded rounded, tapi panjang ulirnya itu lebih panjang dibanding eh, short rod. Nah, kelebihannya itu kuat menarik lebih tinggi, di, di distribusi beban ulir lebih merata, dan ketahanan sambungan lebih baik. Nah, yang kedua ini digunakan pada casing dengan kedalaman lebih dalam dan lebih besar. Dan lanjut ada yang ketiga, burst share and coupling, atau bisa disebut B. Yang ketiga yaitu burst train and coupling, yang bisa disebut eh, BCSG, yaitu ulir berbentuk trans trapesium yang dirancang untuk menahan beban tarik dan kompresi tinggi. Kelebihannya itu kapasitas beban tinggi, eh, kedap baik, cocok untuk casing yang bertekanan tinggi dan berat. Banyak digunakan pada eh, pengeboran dalam dan lingkungan tekanan tinggi, atau bisa atau high pressure dan high temperature. Yang keempat itu ada extreme extreme lane, atau bisa disingkat XCSG. Desain ini ulir yang memiliki mental to mental cell tanpa memerlukan kopling terpisah. Kelebihannya itu sambungan sangat kedap, eh, cocok untuk fluida, gas, dan lingkungan korosif, serta mengurangi OD atau outset heater. Sambungan umumnya digunakan pada production, casing, dan tubing untuk sumur minyak gas yang bertekanan tinggi. Yang ke-9 itu ada beberapa jenis eh, beberapa jenis pembebanan pada casing, kekuatan maksimum casing dalam menahan tekanan. Yang pertama tuh ada tekanan Birch. Yang pertama tuh ada tekanan Birch. eh, Beban yang terjadi ketika tekanan dari dalam casing lebih besar daripada tekanan di luar casing. Penyebabnya yaitu gas, penyebabnya yaitu gas atau fluida bertekanan tinggi di dalam tubing atau casing. Nah, kegagalan well control yang menyebabkan tekanan internal naik drastis. Resikonya dinding casing bisa retak atau pecah ke arah luar, atau rupture, rupturen. Solusi agar desain sumur itu lebih kuat,
memilih grade casing yang burst rating yang cukup tinggi, menggunakan safety factor untuk mengantisipasi kenaikan tekanan mendadak. Yang kedua ada tekanan correlates, yaitu beban yang terjadi ketika tekanan dari luar casing lebih besar daripada tekanan di dalam casing. Penyebabnya yaitu tekanan hidrolik lumpur yang tinggi di luar casing saat pemasangan. Dan menurunkan tekanan di dalam casing bisa misalnya saat kosong atau pada kebocoran. Resiko Resikonya yaitu casing dapat penyok atau terlipat di dalam sumur. Solusi agar desainnya itu memilih casing dengan correlates rating tinggi, terutama di zona bertekanan rendah atau kosong. Yang ketiga itu eh, tekanan tension, yaitu beban yang dialami casing akibat berat casing itu sendiri ditambahkan beban tambahan saat diturunkan ke sumur. Penyebabnya yaitu panjang casing yang digantung di casing hanger menimbulkan gaya tarik eh, besar dari bagian atas. Bagian penahan dari peralatan di bawah atau semen. Resikonya itu casing bisa mengalami patah akibat eh, tegangan tarik lebih lebih batas melebihi batas. Solusinya itu memilih gradient casing dengan dengan tensile strain yang memadai dan memperhatikan panjang dan berat total casing saat desain. Lanjut, eh, ini fungsi eh, berikut ini fungsi dari klasifikasi casingnya. Surface casing. Nah, surface casing itu yang berada di sini nih, yaitu fungsinya untuk melindungi formasi dangkal yang mengandung air tanah atau fresh water dari kontaminasi lumpur atau fluida pengeboran. Memberikan dukungan struktural awal untuk lubang sumur dan peralatan BOP atau blowout preventer. Eh, Casing ini relatif dipasang di sumur di atas permukaan atau dangkal biasanya berada biasanya beberapa ratus meter dari permukaan. Nah, peran keselamatan yaitu menjaga lingkungan dan keselamatan operasional sejak tahap awal pengeboran. Yang kedua ada intermediate casing, yaitu terletak di setelah surface surface casing, yaitu fungsinya untuk mengisolasikan zona tekanan abnormal atau formasi yang bermasalah, ya, dan mengontrol pembedaan tekanan besar yang memungkinkan terjadi antara formasi atas dan bawah. Di antaranya surface casing dan production casing. Nah, peran keselamatan itu menjamin pengeboran tetap stabil pada formasi kompleks atau bertekanan tinggi. Yang ketiga itu
ada production casing. Nah, fungsinya itu untuk mengisolasikan zona produksi minyak atau gas dari formasi lain, yaitu menyediakan jalur tetap untuk pemasangan tubing produksi, mencegah kontaminasi dan kehilangan produksi. Nah, sampai ke kedalaman target reservoir. Peran keselamatannya itu yaitu menjaga agar produksi aman, terkendali dan tidak bocor ke formasi lain. Dan yang terakhir itu ada liner. Liner ini berfungsi sebagai casing tapi tidak sampai ke permukaan. Hanya digantung pada casing sebelumnya menggunakan liner hanger. Nah, casing ini hemat biaya dibandingkan full casing string. Nah, menambah proteksi di zona tertentu tanpa perlu ditutup keseluruhan sumur dari permukaan. Umumnya produksi liner di zona produksi untuk isolasi tambahan dan intermediate liner di zona masalah untuk mempertahankan tekanan atau stabilitas. Nah, keunggulannya itu lebih ringan dan ekonomis, tapi pemasangannya lebih rumit. Terus ada ini yang terakhir, diketahui data sumur kedalaman sumur sekitar 4.000 feet, diameternya 8,5 dan program itu 7 liner data. Kedua, drill string, drill pipe atau DP 4 1/2 OD 3,826 ID 13,75 dan DV 3,964 feet. Lalu DC-nya drill collarnya atau DC sekitar 6 1/4 OD 13/16 ID 83 feet panjang DC 301 feet. Data lumpur, densitas lumpur 8,5 ppg, plastik viskositas atau PV sekitar 17 cp, yield point atau YV sekitar 12 BL per 100 feet, densitas cutting atau DC 19,58 ppg, diameter cutting 0,625 inch. Ditanyakan berapa besar HP pompa dan berapa besar primover yang dibutuhkan HP ke white. Penyelesaiannya itu menentukan kecepatan pengangkatan cutting atau PS, feet per second. Rumusnya VS sama dengan 1,54 akar DC dalam kurung rho C per rho M dikurangi 1, yaitu PS sama dengan
1,54 akar 0,625 0,625 dalam kurung 19,58 per 8,5 dikurangi 1 sama dengan 1,33 feet per second. Menentukan laju alir Q galon per second. Rumus penurunan rumus yaitu P sama dengan 24,5 dikali Q per DH kuadrat dikurangi OD kuadrat, yaitu 24,5 kali Q per 60 dalam kurung DH kuadrat dikurangi OD kuadrat. Penyelesaiannya PS dikali PS dikali 60 dalam kurung DH kuadrat dikurangi OD kuadrat sama dengan 24,5 kali Q. Q sama dengan P SX PSX dikali DH kuadrat dikurangi OD kuadrat DP per 24,5. Q sama dengan 2,448 dikali PS dikali dalam kurung DH kuadrat dikurangi OD kuadrat DP. Q sama dengan 2,448 dikali 1,3 dalam kurung 8,5 kuadrat dikurangi 4,5 kuadrat, yaitu hasilnya 165,48 galon per second. Yaitu selanjutnya menentukan kecepatan kritis atau PC. Satuannya itu feet per second. Kecepatan kritis atau PC di dalam dV dan DC. Rumusnya yaitu PC sama dengan 1,08 kali PV ditambah 1,078 akar PV kuadrat ditambah 9,256 ID kuadrat dikali YV dikali Rho per Rho M dikali ID sama dengan feet per second. Untuk DV atau drill string PC sama dengan 1,08 dikali 17 ditambah 1,078 akar 17 kuadrat ditambah 9,256 dalam kurung 3,826 kuadrat dikali 12 dikali 8,5 per 8,5 dikali 3,826, yaitu hasilnya 4,5 feet per second. Untuk DC atau drill collar DC sama dengan 1,08 dikali 17 ditambah 1,078 akar 17 kuadrat ditambah 9,256 di dalam kurung 13 per 16 kuadrat kali 12 kali 8,5 8,5 per
8,5 dikali 2, 13 per 16, yaitu hasilnya 4,74 feet per second. Kecepatan krisis atau VC di dalam anulus hole dV per DC dan DC. Rumusnya itu DC sama dengan 1,08 dikali PV ditambah 1,078 akar VV kuadrat ditambah 9,256 dalam kurung DH per OD kuadrat dikali YV dikali Rho per Rho M dikali DH kurangi OD. Untuk anulus hole DV PC sama dengan 1,08 dikali 17 ditambah 1,078 akar 17 kuadrat ditambah 9,256 dalam kurung 8,5 dikurangi 4,5 kuadrat dikali 12 dikali 8,5 per 8,5 dikali 8,5 dikurangi 4,5, yaitu hasilnya 4,47 feet per second. Untuk anulus hole DC metode polar yaitu PC sama dengan 1,08 dikali 17 dikali 1,078 akar 17 kuadrat ditambah 9,256 dalam kurung 8,5 dikurangi 6,25 kuadrat dikali 12 dikali 8,5 per 8,5 dikali 8,5 dikurangi 6,25, yaitu hasilnya 4,97 feet per second. Menentukan kecepatan sebenarnya dalam kurung V sebenarnya dan 5 alir. Yang A, apabila kecepatan sebenarnya V sebenarnya lebih besar kecepatan krisis atau VC yaitu turbulen. Apabila krisis sebenarnya atau V sebenarnya lebih kecil dari kecepatan krisis VC yaitu laminer. Rumusnya yaitu kecepatan sebenarnya untuk DV dan DC. Rumusnya yaitu V sebenarnya sama dengan Q per 2,448 dalam kurung ID kuadrat. Satuannya feet per second. Untuk DV atau drill 5, V DV sebenarnya sama dengan 165,48 per 2,448 dikali dalam kurung 3,826 kuadrat, yaitu hasilnya 4,62 feet per second. Rasionya yaitu P dV sebenarnya lebih besar dari P PC dV, yaitu 4,62 feet per second lebih besar dari 4,5 feet per second. Jadi alirannya yaitu turbulen. Sedang untuk DC atau polar V DC sebenarnya sama dengan 165,48 per 2,448 dikali
2 13/16, yaitu hasilnya 8,08 feet per second. Nah, untuk VDC sebenarnya yaitu lebih besar dari VC DC-nya, yaitu sama dengan 8,08 feet per second, lebih besar dari 4,74 feet per second. Jadi jenis alirannya itu turbulen. Lanjut, kecepatan sebenarnya V sebenarnya annulus Hall dV dan DC. Rumusnya yaitu V sebenarnya sama dengan Q per 2,448 dalam kurung DH kuadrat dikurangi DO kuadrat, dan satuannya itu feet per second. Untuk annulus Hall dV yaitu V N Hall dikurangi dV sebenarnya sama dengan 165,48 per 2,448 dikali 8,5 kuadrat dikurangi 4,5 kuadrat, yaitu hasilnya 1,3 feet per second. Hasilnya itu V annulus Hall dV sebenarnya lebih kecil dari dVc annulus Hall dV, yaitu 1,3 feet per second, lebih kecil daripada 4,47 feet per second. Jadi alirannya laminer. Untuk annulus Hall DC atau Dihll-Collar, V annulus Hall dV sebenarnya dikurangi sama dengan 165,48 per 2,448 dikali 8,52 dikurangi 6,25 kuadrat, yaitu hasilnya 4,14 feet per second. Jadi rasionya itu hasilnya lanjut, pressure loss delta P turbulen di drill pipe atau DV, delta V dP sama dengan 0,007 dikali 3,964 dikali 8,5 dikali 4,662 kuadrat per 25,80 dikali 3,8226, yaitu hasilnya 50,9 psi. Pressure loss turbulen di Dihll-Collar atau DC, delta P DC sama dengan 0,0063 dikali 301 dikali 8,5 dikali 8,08 kuadrat per 25,80 dikali 2 13/16, yaitu hasilnya 14,5 psi. Aliran laminer antara annulus Hall dan dV dan DC, rumusnya yaitu delta P sama dengan VV kali L kali V per 1000 dalam kurung DH per OD kuadrat ditambah YV dikali L per 200 dalam kurung DH per OD. Nah, keterangannya itu PV itu plastik viskositas, satuannya itu CV.
dan L itu panjang pipa, satuannya pit, YV itu yield point, satuannya PPG, YPV itu kecepatan sebenarnya, satuannya itu feet per second, DH itu diameter holes, satuannya itu inch, OD itu outside heater, satuannya inch. Pressure loss, delta delta V, laminar annulus hose dV, delta P hose dikurangi dP, yaitu 17 kali 3964 dikali 1,3 per 1008,5 dikurangi 4,5 kuadrat ditambah 12 dikali 3,964 per 200 dalam kurung 8,5 dikurangi 4,5, yaitu hasilnya 64,93 PSI. Pressure loss delta P laminar annulus hole dP DC, delta P hole dikurangi DC, 17 dikali 301 dikali 2,04 per 1000 dalam kurung 8,5 dikurangi 6,25 kuadrat ditambah 12 dikali 301 per 200 dalam kurung 8,5 dikurangi 6,25, yaitu hasilnya 10,09 PSI. Menentukan pressure loss delta P di nozzle bit. Rumusnya itu delta P nozzle sama dengan rho M dikali Q kuadrat per 12032 dikali CD kuadrat dikali A kuadrat. Nah, ini keterangannya itu rho M yaitu densitas lumpur, satuannya itu ppg, Q itu laju alir, satuannya galon per second, CD itu koefisien drag yaitu 0,95, A itu luas nozzle, satuannya itu inch kuadrat. Terus diameter nozzle-nya itu sekitar 16 per 32. Jawabannya itu A sama dengan 3 per 4 dikali rho dikali 16 per 2 per 32 kuadrat, yaitu 0,0,59 inch kuadrat. Delta P nozzle sama dengan 8,5 dikali 165,48 kuadrat per 12032 dikali 0,0,95 kuadrat dikali 0,59 kuadrat, yaitu hasilnya 61,57 PSI. Nah, ini menentukan pressure loss total. Delta P loss surface connection itu 5,88 PSI. Loss drill 5 yaitu sekitar 50,9 PSI. Loss drill collar yaitu 14,5 PSI. Loss annulus drill 5 yaitu 64,93 PSI. Loss annulus drill collar yaitu 10,09 PSI. Loss nozzle bit yaitu 61,57 PSI. Jadi total lossnya sekitar 207,9
887 psi. Nah, menentukan horsepower pada sistem pompa di menentukan HP draw work. Rumusnya itu HP draw work sama dengan Q dikali total delta delta P loss per 1714. Jawabannya yaitu eh, 165,84 dikali 208 per 1714 sama dengan 20,13 horsepower. Untuk menentukan besar input dari HP primer mover, rumusnya itu HP remover HP HP draw walk per row. Diketahui row ini efisiensi 85%. Jawabannya yaitu HP primo mover 20,13 per 0,85 yaitu sama dengan 23,68 horsepower. Nah, bila dikonversi ke daya watt adalah satu horsepower yaitu sekitar 745 watt. Nah, jadi Primover menyediakan daya watt sebesar 23,68 dikali 745 watt yaitu sekitar 17.641,6 watt. Jadi hasilnya nilai pada pompa adalah 20,13 HP, sedangkan nilai HP Primover itu sekitar 23,68 horsepower dikali 745 watt yaitu sekitar 17.641,6 watt.